Shalom, kami dari kelompok Simatupang akan mempresentasikan presentasi kami dengan tema kesadaran terhadap integrasi bangsa. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ingrid Sianturi, saya dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Rizky J. Sianturi dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Novarti Baru Sianturi dari kelas 12 IPA 2. Sekian dari hasil perkenalan kami, terima kasih. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah kami yang berjudul Kesadaran Terhadap Pentingnya Integrasi Bangsa. Makalah ini kami susun guna memenuhi tugas dari Ibu SR pada bidang studi sejarah Indonesia di SMA Negeri 1 Muara. Selain itu, kami juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca. Kami sebagai penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu SR selaku guru pembimbing kami. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan menambah wawasan terkait bidang yang kami tekuni. Kami sebagai penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami harapkan demi karya yang lebih baik di masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Muara, 05 September 2020. Penulis Alvaro Tupado Sianturi, Ingrid Sianturi, Rizky Jacob Sianturi. Susunan dari daftar isi dari makalah kami ini yaitu yang pertama kata pengantar, yang kedua daftar isi, yang ketiga bab 1. Bab 1 terdiri atas pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan bab 2 pembahasan. Terdiri atas 1. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa. 2. 6 daerah rawan konflik sosial di Indonesia. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi integrasi bangsa. Dan bab ketiga penutup terdiri atas kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Bagian yang pertama, latar belakang. Pengetahuan kita mengenai kebudayaan Indonesia sangatlah kurang. Anak muda zaman sekarang lebih mengetahui tentang modernisasi ketimbang tradisional. Pengaruh kebudayaan luar menyebabkan kurangnya pengetahuan kita mengenai proses kebudayaan yang ada di Indonesia. Kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara menimbulkan hilangnya rasa persatuan kita baik terhadap sesama maupun negara. Masing-masing individu lebih mementingkan kepentingan sendiri tanpa ada rasa peduli terhadap sesamanya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, haruslah memiliki rasa integrasi bangsa, yaitu suatu sikap kepedulian terhadap sesama serta memiliki rasa persatuan tinggi, baik terhadap bangsa, negara, agama, sosial budaya, maupun keluarga, seperti sebuah inspirasi yang pernah ditulis oleh Muhammad Hatta pada tahun 1932 tentang persatuan bangsa. Dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi di pangkuan bangsa yang satu itu. Boleh terdapat berbagai paham politik, tetapi kalau datang merebaknya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris. Kita menyusun persatuan dan menolak persetaan. Bagian yang kedua dari pendahuluan yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah. Untuk mengkaji dan mengulas tentang kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa, maka diperlukan subpokok bahasan yang saling berhubungan sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa? Yang kedua, apa 6 daerah rawan konflik sosial di Indonesia? Dan yang ketiga adalah apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi integrasi bangsa? Bagian yang ketiga dari pendahuluan yaitu tujuan. Tujuan pembuatan makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa.
Yang kedua, untuk mengetahui 6 daerah rawan konflik sosial di Indonesia. Dan yang ketiga adalah mengetahui faktor-faktor pendorong, pendukung, dan penghambat integrasi bangsa. Dan bab kedua pembahasan. Bab kedua pembahasan bagian pertama, pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 di antaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi dan dari berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat. Belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis. Masyarakat semua itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri. Bagian kedua dari pembahasan, yaitu 6 daerah rawan konflik sosial di Indonesia. Kementerian Sosial memetakan 184 daerah di tanah air rawan terjadi konflik sosial karena kondisi ekonomi yang tertinggi. 6 diantaranya diprediksi paling rawan pada 2014 ini. Sebagian besar kondisi ekonominya tertinggal dibanding daerah lain, namun ada juga daerah maju, tapi interaksi sosial antar kelompok sangat kaku, sehingga mudah meletup hanya karena masalah kecil. Kata tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Kehumasan dan Tata Kelola Pemerintah Sabto Waluya di Jakarta. Sabto mengatakan tidak semua daerah tertinggal itu rawan konflik. Ada 6 daerah diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada 2014. Daerah tersebut yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Indikatornya terlihat sepanjang 2013, daerah tersebut bermanusan aneka konflik, kata Sabto menambahkan. Sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, Jawa Barat 24, Jakarta 18, Sumatera Utara 10, Sulawesi Tenggara 10, dan Jawa Tengah 10. Di tahun politik 2014, ketegangan tentu akan mengingat. Karena itu, Kemensos melancarkan program keserasian sosial di 50 daerah rawan dan pengetahuan kearifan lokal di 30 daerah, katanya. Targetnya mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau memperkecil dampak jika konflik tetap terjadi. Memang harus ditumbuhkan tenaga pelopor perdamaian di seluruh pelosok Indonesia, terutama dari kemula muda, kata dia. Bagian yang ketiga dari pembahasan yaitu faktor-faktor yang memengaruhi integrasi bangsa. Yang pertama, faktor pendorong integrasi bangsa, yaitu 1. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Yang kedua, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Faktor yang kedua yaitu faktor pendukung integrasi bangsa. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, semangat persatuan dan kesatuan di dalam bahasa, bangsa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong, solidaritas, serta toleransi keagamaan yang sangat kuat. Yang keempat, adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. Faktor yang ketiga yaitu faktor penghambat integrasi bangsa. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap
kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Dan bagian ketiga dari makalah kami yaitu bab 3 penutup. Bagian pertama dari penutup ini ialah kesimpulan. Integrasi bangsa adalah sebuah kesatuan dari berbagai kelompok budaya atau kelompok sosial dalam suatu wilayah. Integrasi bangsa berasal dari dua kata yaitu integrasi dan bangsa. Integrasi adalah kondisi pembaruan dari berbagai komponen yang berbeda. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik adalah harapan bagi setiap negara. Salah satunya Indonesia. Sebab masyarakat yang terintegrasi dapat mencapai tujuan yang ada di Indonesia. Bagian kedua yaitu saran. Bagi pembaca diharapkan agar mengetahui apakah integrasi bangsa serta berbagai faktor yang memengaruhi dan pentingnya integrasi bangsa bagi Indonesia. Dengan mengetahui pentingnya integrasi bangsa bagi bangsa Indonesia, diharapkan kita bisa menjadi warga negara yang baik dan mampu melaksanakan proses pemersatuan perbedaan-perbedaan yang ada pada negara kita sehingga terciptanya keserasian dan tidak adanya konflik. Sekian dari hasil presentasi kami ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan jika ada kesalahan atau kekurangan dalam makalah kami ini, mohon dimaklumi. Saya Ingrid Sianturi mengucapkan terima kasih. Saya Rizky J. Sianturi mengucapkan terima kasih. Dan saya Alvaro Tubaru Sianturi mengucapkan terima kasih. Kami dari kelompok Simatupang mengucapkan Horas dan salam sehat.